Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau ditanya bagaimana kabarnya anak-anak, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, nikmatnya tiada terkira. Begitu ya. Jadi harus selalu bersyukur. Ditanya apa saja walaupun kita dalam keadaan tidak baik, harus selalu bersyukur. Nanti nikmatnya pasti ditambah-tambah. Oke? Mantap. Oke guys. Pelajaran hari ini adalah tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Ya, pelajaran bab 1 PAI menjelaskan tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Kita akan berkenalan dengan Allah dulu ya, dengan sifat Allah dulu, baru kita akan membahas tentang Asmaul Husnanya. Jadi ketika pelajaran ini sudah selesai, kalian harus bisa menyebutkan apa pengertian iman pada Allah, berapa sifat Allah ya, lalu apa saja sifat itu tadi, lalu Asmaul Husna ada berapa yang wajib dihafalkan hari ini berapa. Dia harus tahu semuanya dan paham, mengerti pengertiannya. Maka dengarkan penjelasannya Bu Yuli ya. Oke, siap? Oke, kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih guys. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah iman kepada Allah. Iman, apa itu artinya iman? Nah, ada yang masih ingat apa tidak ini? Apa artinya iman? Iman ada dua pengertiannya, secara bahasa dan secara istilah. Iman saja dulu. Iman itu artinya apa? Nah, iman secara bahasa artinya percaya. Artinya juga yakin. Artinya juga benar. Percaya, yakin, benar. Jadi salah satu ketiganya adalah pengertiannya sama. Mempercayai, meyakini, membenarkan. Sama. Choose one. Pilih satu. Oke. Apa iman secara bahasa? Ya, percaya, yakin, benar. Lalu iman secara istilah ada 3 unsur. Coba lihat di situ, tak besarkan ya. 1. Membenarkan dalam hati. Jadi iman artinya mempunyai 3 unsur menurut istilah. 1 yaitu membenarkan dalam hati. Ketika hati kita mantap ya, mempercayai bahwa agama Islam adalah agama yang benar di sisi Allah, mantap sekali. Nah, itu namanya iman, unsur yang pertama. Iman unsur yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan. Ketika kita sudah yakin agama Islam itu adalah agama yang benar, kita mengucapkan dengan lisan dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Bagaimana? Masih ingat bunyinya kalimat syahadat? Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Twice, 2 kali. Mengucapkan syahadat 2 kali. Unsur pertama tadi, meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan 2 kalimat syahadat sehingga benar-benar menjadi muslim, sudah masuk Islam. Ya. Lalu unsur yang ketiga adalah mengamalkan dengan perbuatan. Ketika kita sudah masuk agama Islam, maka harus mengamalkan segala yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ayo. Kalau tidak 3 unsur ini ada yang hilang ya, maka dinamakan imannya berkurang, tidak sempurna. Maka usahakan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Nah, itu tadi pengertian unsur iman yang 3. Iman secara istilah ada 3 unsur itu tadi, ya. Lalu pengertian iman kepada Allah, campur sekarang, oke? Jadi mempercayai, iman artinya mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Jadi kalau meminta segala sesuatu, memohon segala sesuatu hanya pada Allah, berharap segala sesuatu hanya pada Allah, esa hanya satu. Jika ada 2, 3, 4 dan seterusnya, maka termasuk syirik atau musyrik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya, artinya menyekutukan Allah. Jadi tidak boleh, ya, mengharap berdoa hanya pada Allah, memohon hanya pada Allah. Contohnya orang perbuatan syirik, contohnya yang kecil, ya, hati-hati ketika kita berziarah kubur, kita pergi ke Wali Songo atau Wali Limo, ayo, ya, ketika sampai di sana, lalu jika kalian berdoa, ya Wali, tolong aku minta ini ya Wali, loh, ayo, berdoanya ke Wali berarti tidak berdoa ke Allah, berarti termasuk perbuatan syirik. Hati-hati. Lalu mengharap sesuatu selain pada Allah, mengharap imbalan. Ketika kita melakukan perbuatan mengharap imbalan pada orang lain, mengharap imbalan pada selain Allah, itu juga termasuk syirik, walaupun khafi, tapi tetap mengharap sesuatu pada selain Allah adalah syirik. Maka jangan mengharap segala sesuatu, mengharaplah segala sesuatu hanya pada Allah saja. Oke, jadi yang disembah hanya Allah, memohon hanya pada Allah, berdoa hanya pada Allah, semuanya pasrah pada Allah, tentunya setelah dosa. Jadi iman kepada Allah adalah mempercayai, membenarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Itu iman. Oke, itu pengertian tentang iman kepada Allah. Lalu sifat Allah, silakan dilihat di situ, tak besarkan ya. Nah, sifat Allah itu ada 3. Ada namanya sifat wajib. Silakan dilihat pengertiannya di bawah. Sifat yang harus ada pada Allah, itu namanya sifat wajib. Sifat wajib. Sifat wajib Allah ada 20. Bagaimana bunyinya? Wujud kidam bako, biasanya yang dibuat untuk di musola-musola waktu pujian itu, ya. Mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi, dan seterusnya. Artinya ada dahulu kekal, berbeda dengan makhluknya, dan seterusnya. Itu namanya sifat wajib. Sifat wajib Allah yang harus dimiliki oleh Allah. Lalu yang kedua, dilihat sifat mustahil. Dilihat pengertiannya, sifat yang harus tidak ada pada Allah, tidak boleh ada pada Allah, mustahil itu, ya, tidak ada. Jadi lawan kata sifat wajib adalah sifat mustahil. Bagaimana contohnya? Adam hudus fana mumasalatul hawadisi ikhtiyajli ghairi ta'atut, dan seterusnya, yang artinya
Apa artinya? Ya, artinya kebalikan dari sifat wajib. Ada menjadi tidak ada. Tidak ada. Ada baru. Tidak ada baru. Kekal lawannya apa? Nah, lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Oke, ada 20 ya. Lalu yang ketiga adalah sifat Allah jaiz. Jaiz hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Ketika disingkat, jaiz artinya menang, bebas. Bebas berbuat, bebas berkehendak, dan bebas apa saja. Disuka-suka Allah gitu. Jaiz, Allah tidak ada yang memaksa melakukan sesuatu, Allah tidak ada yang mendikte, tidak ada. Jadi Allah itu adalah melakukan segala yang mungkin dan meninggalkannya, artinya begitu. Jadi tidak ada yang memaksa dia, tidak ada yang menyuruh dia, tidak ada yang mendikte dia, ya. Jadi dianya Allah itu bebas berkehendak dan berbuat, melakukan apa saja semaunya. Namanya sifat jaiz, sifat menang, sifat bebas. Bebas berbuat, bebas berkehendak. Apa? Bebas berbuat, bebas berkehendak, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mendikte, tidak ada yang ditakuti, ya, dimahal. Jadi sifat Allah ada 3. Ini yang nanti dihafalkan ya, didengarkan lagunya. Sifat Allah ada 3, sifat wajib, mustahil, jaiz. Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ulang, didengarkan, dihafalkan. Sifat Allah ada 3, sifat wajib, mustahil, jaiz. Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Itu tadi pengertian tentang iman pada Allah dan sifat-sifatnya. Lalu kita akan membahas bawahnya, Asmaul Husna, artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna ada 99 ya, tapi yang di sini dihafalkan harus hafal itu 4, yaitu Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha waspada, As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha waspada, As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Itu nanti yang dihafalkan. Jadi tugasnya menghafal sifat Allah yang 3 itu, lalu Asmaul Husna yang 4, dan menulis sifat wajib Allah dan mustaqil Allah beserta artinya. Silakan jadi di Mbah Google. Apa saja sifat wajib Allah yang 20 itu, tulis dan artinya. Apa saja sifat mustaqil Allah yang 20 itu, tulis dan artinya beserta artinya, ya. Cari di Mbah Google. Oke. Sekarang kita bahas tentang dalil Asmaul Husna. Kita buka ya. Nah, itu. Oke, kita baca. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna,
maka berdoalah padanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, dalilnya juga silakan dihafalkan, Al-A'raf ayat 180. Oke, ketemu lagi besok di hari yang sama. Ya, jangan lupa kumpulkan tugas, kirim di grup PAI. Ya, kirim di grup PAI. Ya, paling lama nanti jam 10 sampai nanti jam 10. Oke, ketemu lagi besok. Semoga kalian semua sukses dalam belajar bab 1 ini ya. Semoga dilancarkan oleh Allah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum.